Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kaji kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah SWT yang saya hormati, mari kita senantiasa meningkatkan syukur kita kehadirat Allah SWT yang atas limpah surah nikmat karunia-Nya, taufik hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita masih bisa melaksanakan seluruh aktivitas kegiatan yang diamanatkan kepada kita sebagai khalifah fil ard, khalifah di muka bumi dengan baik. Apalagi yang paling kita rasakan saat ini yaitu disampaikannya niat dan umur kita untuk hadir di masjid ini melaksanakan sholat maghrib berjamaah yang kita lanjutkan dengan ta'lim dengan baca alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tetap berlimpah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya setia hingga yaumil qiyamah. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah, sampai dengan kemarin pertemuan sebelumnya ini kita sudah mempelajari, berusaha memahami yaitu kalamullah Al-Quran, yaitu surat kedua yang terakhir kemarin kita bahas ayat 268. Yang kemarin itu di ayat terakhir itu Allah menjelaskan bagaimana Allah menuntun kita dengan pelajaran, dengan penjelasannya, dengan kalamnya, yaitu ini setan itu selalu menakut-nakuti, menjanjikan karena tak dijanjeni ditakut-takuti dengan kemiskinan, menyuruh manusia, menyuruh kalian, gitu, karena Allah menjelaskan seperti itu. Setan itu menyuruh kalian untuk berbuat fahsya, berbuat kerusakan, kejahatan. Dan Allah ini menjanjikan yaitu menjanjikan dengan maghfirah dari sisinya dan karunia. Ini karunia kebalikan ya, ada setan yang selalu menjanjikan menakuti dengan kefakiran, kemiskinan, terus nyuruh berbuat jahat, berbuat fahsya. Sedangkan Allah ini menjanjikan maghfirah darinya, dari sisinya, dan karunia yang tidak terbatas. Di terakhir itu, ujung ayat itu, dan Allah itu karunianya luas sekali, maha luas karunianya dan maha mengetahui apa yang kita lakukan. Nah, kali ini kita melanjut ke ayat 269, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata mayyasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Di sini Allah menjelaskan bagaimana dia memberikan al-hikmata, hikmah. Dia memberikan hikmah mayyasha, man kepada orang, yasha'u yang dikehendakinya. Ini. Jadi Allah memberikan hikmah ini kepada siapapun yang Dia kehendaki. Jadi yu'tal hikmata, yu'til hikmata mayyasha. Yu'ti mendatangkan, memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendakinya. Allah memberikan hikmah itu. Nah, di sini jamaah yang berbahagia, hikmah ini adalah
para ulama menjelaskan, yaitu di situ kebijaksanaan, hikmah. Nah, di sini bagaimana tentang hikmah ini, kebijaksanaan ini menghadapi apapun yang di sana Allah tetapkan. Nah, kalau sudah hikmah diberikan, ini kebijaksanaan, ini sebetulnya ada orang-orang yang memahami, orang yang memahami kalimat Allah, kalamullah, itu ada di ayat lain itu innama yahsyallahu min ibadil ulama. Innama itu sungguhnya hanyalah yahsyallahu, orang yang takut kepada Allah, yahsyallahu min ibadi, dari hambanya, al ulama, yaitu orang-orang yang berilmu. Orang yang al ulama berarti orang-orang yang diberikan ilmu, orang yang berilmu. Nah, di sini sehingga pemahaman ini, hikmah ini, kebijaksanaan ini semua bersumber dari Quran, bersumber dari Allah, yang di sana ada takut kepada Allah. Jadi sumber kebijaksanaan adalah ketika seseorang itu ada rasa takut pada Allah. Tapi ketika tidak ada, ya tidak bisa. Jadi ketepatan dia bertutur kata, pengetahuan, kedalaman hukum-hukum Allah dalam Al-Quran, kepahaman dengan kitab itu sendiri. Nah, rasa takut kepada Allah ini harus ada. Nah, takut kepada Allah itu adalah karena seseorang itu benar-benar memahami ada ain lam mim, ilmu itu benar-benar dia pahami, diambil dari segala macam lini, segala macam sumber, segala arah, ya. Itu barulah nanti benar-benar seseorang akan memiliki rasa takut kepada Allah. Nah, ketika rasa takut pada Allah ini ada, maka disitulah sumber hikmah. Pangkalnya hikmah itu takut pada Allah. Nah, dengan takut maka dia benar-benar hati-hati benar. Apa saja yang dilakukan penuh hikmah, dengan ketakutan yang mendalam pada Allah, senantiasa merasa diawasi. Itu kan saat malaikat Jibril kan pernah bertanya itu di pertanyaan sebelum terakhir itu, ketiga, wahai Muhammad, ceritakan padaku tentang ihsan. Al-ihsan. Nah, ihsan itu Rasulullah menjelaskan, yaitu kamu berbuat baik pada Allah, antabudallah ka'annaka tarahu, bahwa kamu beribadah pada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Ka'annaka tarahu, kalau kamu lihat dia. Fa'ilam takun tarahu, kalau kamu enggak bisa melihat dia enggak lihat Allah, maka fa'innahu yaraka, maka benar-benar yakin bahwa dia, Allah itu melihatmu. Ini penting. Kita sholat, kita kerja, kita di pasar, kita berjual beli, kita bekerja apa saja, itu benar-benar merasa dekat dengan Allah, dilihat Allah, dinilai nanti oleh Allah, sehingga takut, ada ketakutan, dan kita sudah biasa, sudah berusaha membaca Sayyidul Istighfar kan gitu. Terus kalau kita baca Sayyidul Istighfar, berarti kita benar-benar akan menepati janjinya Allah. Jadi dengan perjanjian Allah itu kita benar-benar memegang teguh perjanjian Allah. Seperti apa? Kita disuruh sholat, disuruh zakat, disuruh berbuat baik, semuanya ada di sana. Nah, kemudian juga menepati janjinya. Allah juga nanti pasti akan menepati janji, kita akan di sana. Allah menjanjikan diberikan kehidupan yang lapang dan sebagainya, itu Allah akan yakin kita akan
mendapatkan itu. Nah, sehingga jamaah yang berbahagia niki pemahaman terhadap niku terhadap ketentuan-ketentuan Allah dalam agama ini, perkara-perkara apa yang di situ telah Allah tunjukkan, ini benar-benar bisa masuk ke dalam kalbu. Masuk ke dalam hati kita, kalbu kita, yang itu berasal dari rahmat Allah, karunia-Nya yang kemarin ya. Allah itu maha luas, wasi'un alim, maha luas karunia-Nya dan maha mengetahui. Ini Allah menjelaskan seperti itu. Yu'til hikmata mayasya. Dia berikan hikmah itu kepada siapa yang dia kehendaki. Jemaah yang berbahagia, makanya di sini hikmah ini sangat-sangat berharga. Dia memberikan hikmah, yu'til hikmata. Dia Allah memberikan hikmah mayasya kepada siapapun yang dia kehendaki. Nah, kita berharap kita diberinya hikmah. Jadi kita berusaha mencari. Terus di situ Allah menjelaskan lanjutnya, waman dan man siapa yu'ta yang diberi al hikmata, hikmah, siapa yang diberi hikmah oleh Allah, diberi fakot maka sungguh, sungguh utia ia diberi khairon katsiro, khairon kebajikan katsiron yang banyak. Dan yang berbahagia, kalau sudah manusia ini diberi hikmah oleh Allah, maka di sana itu kebaikan yang luar biasa. Jadi siapapun manusia yang sudah diberi hikmah, jadi orang-orang yang di situ beraktivitas apapun, memutuskan perkara, beraktivitas apapun berdasarkan hikmah tadi yang sudah hukum-hukum yang Allah berikan ditenani. Ini benar-benar mendapatkan kebajikan yang banyak, luar biasa. Makanya kita ingin bahwa kita ini diberi hikmah ini. Kita belajar sedikit demi sedikit. Ini sudah ayat berapa nih tadi? 269 ya. 269 hari ini. Nah, niki wau. Padahal Al-Baqarah 286. Kira sidik ya. Tapi bertahun-tahun. Kira-kira tahun nih. Niki teman-teman gede-gede, sedikit-sedikit enggak apa-apa. Nah, tapi seluruh yang sudah kita pelajari ini benar-benar merasuk ke dalam jiwa. Nah, selalu apa saja aktivitas kita yaitu begini kemarin, kemarin begini. Padahal itu apalagi kalau sudah digabung dengan surat yang lain yang Allah jelaskan sebanyak 6.236 ayat itu. Yang kalau di halaman buku, tanya buku suci, kitab suci, Al-Quran kan buku suci. Kalamullah dihimpun dalam buku suci itu 604 halaman. Nah itu dibaca dan nanti dipahami sedikit. Kita diberi kebijaksanaan, wisdom, hikmah. Karena tadi takut pada Allah, sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hambanya hanyalah orang yang mengerti, punya pengetahuan tinggi. Apapun sudah. Misalnya petani, hanya seorang petani tidak ngerti macam-macam, apa bisa takut pada Allah? Itu sakit. Esok misalnya keliling ten kebun, di situ ada keliling kadang-kadang, lo bingung. Kok iso misalnya ada petani menentukan, sesuk kudu disemprot, ki apane sing disemprot? Padahal petani jelimet ini, dia tahu daunnya begini, nanti ada, ini berarti ada sesuatu. Nah, ini berarti dia tahu. Dari mana dia tahu tanda-tanda ini Allah memberikan seperti ini, nanti ada penyakit ini, maka supaya tidak begitu harus diberikan misalnya jamur, obat jamur, macam-macam. Itu hikmah. Dia nanti Allah memberikan ini ada efek jamur dan sebagainya, dikasih obat ini, dikasih zat-zat ini, nanti jamurnya jadi mereda.
ini bukan akunya ya, bukan akunya yang nyemprot ya, tapi semua pengetahuan itu berasal dari tadi sedikit demi sedikit Allah beri pengetahuan. Oh iya ya, semuanya karena Allah. Sehingga dia diberi rezeki dari pertanian dan sebagainya karena Allah dia ingat, oh iya ya, aku cuma ngono tok. Aku cuma tuku kae sing dikandani kae terus dadi ngene disemprotne, oh waras. Akhirnya hasilnya banyak, rezekinya berlimpah, turah-turah. Nah, turah-turah ya bisa nanti melaksanakan ibadah yang lebih tinggi, misalnya ibadah haji dan sebagainya, zakat dan sebagainya. Dan itu kalau dengan kesadaran benar-benar melaksanakan kewajiban, ini luar biasa pahalanya. Kita tidak bisa ngitung. Kalau yang sunnah kan memberi 1000 katakan, nanti dibalas 10 kali lipat sampai 7 kali lipat. Itu kan yang sunnah. Kalau yang wajib, misalnya sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, itu nilainya lebih besar daripada dunia seisinya. Itu sholat sunatnya. Sholat subuhnya, oh, tidak bisa dikira-kira. Itu sunat itu. Yang wajibnya tidak bisa. Itu dari situ kita tidak bisa, wah orang ini sudah doktor nanti bisa hikmahnya wah tinggi, tidak bisa. Walaupun hanya seorang tukang ngarit, tukang petani, atau mungkin tidak punya sawah sendiri, kuli, ya. Tuh begitu kuli lah di sawah niku pokoknya niku pegawai hanya tukang duduk misalnya, tukang duduk mulai ngeramut padi dan sebagainya, ini kan sampai ada ngobati damai dan sebagainya, itu nanti dari sini ya Allah memberikan kenikmatan yang luar biasa di situ. Ternyata hanya dengan aktivitas ndekek, ternyata nanti ada sesuatu yang bisa dimakan, diberi di situ nanti diberi rezeki yang bisa nanti akhirnya berpakaian dan sebagainya. Makanya jamaah yang berbahagia ini tidak tergantung orang itu punya ijazah SD, SMP, SMA atau apapun, nggak peduli. Walaupun hanya tukang angon. Umar bin Khattab itu kan pernah mencoba ada penggembala kambing, anak kecil penggembala kambing di padang yang jauh. Nah, Umar bin Khattab ini kepingin mencoba sebagaimana si anak itu. Nah, itu ini aku kehausan. Aku sudah kehausan, kehabisan bekal, aku tak beli susunya. Beli susu dari kambing itu. Tapi anaknya niku anak kecil enggak tahu kalau itu Khalifah Umar bin Khattab. Enggak tahu. Nah, itu langsung, maaf Tuan, ini kambing bukan milik saya hanya penggembalanya saja. Saya hanya hamba menggembala kambing ini. Ya masuk atau kan hanya sedikit saja untuk menghilangkan dahaga saya. Terus pokoknya tak belilah berapa atau tak kali lipatkan berapa. Maaf Tuan, kalau Tuan harus sekarang Tuan ke majikan saya dulu izin, nanti saya berikan. Nah, ini kan jauh. Di padang ini. Kamu sendiri. Udahlah, gini aja. Kambingmu yang satu dah, ini tak susunya nanti aku beli, kambingnya nanti lapor saja, dimakan serigala. Tak belinya. Nah, apa yang dijawab oleh anak tadi? Wahai Tuan, majikanku memang mungkin tidak tahu, tapi di mana Allah? Nangis menghadap karena bahagia. Masih ada rakyatnya yang takut pada Allah sehingga dia seorang hamba sahaya yang hanya budak penggembala kambing tidak berani berbuat kecurangan karena takut pada Allah. Nah, ini. Jadi tidak tergantung ijazahnya apa, yang penting nggak punya ijazah nggak peduli, karena dia takut pada Allah, benar-benar paham ilmunya. Oh iya ya, Allah ada di mana-mana. Maksudnya mengetahui apapun aktivitasnya, Allah mengetahui benar. Allah tidak tidur, tidak ditimpa ngantuk dan tidur.
Allah mengetahui dimanapun dia berada, apapun aktivitasnya. Securang sedikit saja ditikel lipatkan dia nggak mau. Wahai Tuhan, ya memang majikanku nggak tahu, tapi di mana Allah? Aku nanti jawab bagaimana? Nah ini kalau makanya itu Umar bin Khattab bahagia sekali, menangis bahagia karena ada rakyatnya seperti itu. Coba mungkin negara kita, seluruh elemennya mulai dari bawah sampai atas merasa benar-benar diawasi oleh Allah. Nggak perlu kok itu banyak-banyak mandor gitu. Tukang ya bekerja sebagai tukang sesuai tugasnya, nanti dia dapat gaji seberapa ya itu. Mandor bagiannya hanya memberitahukan ini begini selesai dah, ngawasi dikit, oh ini benar dah. Kalau ada kesalahan aja diarahkan. Tapi itu kalau misalnya dia benar-benar kerja sesuai tupoksinya, tugas pokoknya nopo. Mandor mengawasi kalau ada kesalahan dan sebagainya. Nah, si pekerja juga gitu. Tidak perlu mandor misalnya, ya tetap bekerja karena ada Allah yang ngawasi. Nah, ini pedagang dan sebagainya. Ya nanti tidak akan mencampur yang buruk dengan yang baik. Yang buruk dengan yang baik dicampur dele, sing jero dicampuri sing kena anudan. Susah nih. Nah, semua hal pokoknya. Kalau sudah ini ya, siapa yang diberikan hikmah oleh Allah, maka dia diberikan sesuatu anugerah yang luar biasa, karunia yang luar biasa. Mama yutal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Siapa dan barang siapa yang diberikan hikmah oleh Allah, faqad utiya khairan katsiran, maka dia benar-benar mendapat kebajikan yang banyak sekali. Sehingga jamaah yang berbahagia, kalaupun sekarang ada teknologi tentang alam semesta, bagaimana terjadinya semakin terang dan sebagainya, perkembangan zaman, ya biarkan saja, yang penting itu ilmunya. Ya sekarang kita, tugas kita ini. Waktu kita terbatas, hanya hidup sampai mati, lahir sampai mati atau dewasa sampai mati. Matinya kapan juga kita tidak tahu. Nah, ini kita berbuat sebaik-baiknya. Allah tidak menilai, nanti kamu sudah berhasil, enggak. Tapi setiap langkah kita nanti akan dinilai. Tidak perlu menunggu hasil akhir. Hasil akhir enggak nyampe, enggak apa-apa, yang penting sudah melaksanakan. Nanti estafet dengan yang lain terus menerus. Nah, ini kalau setiap elemen di masyarakat di suatu negara itu benar-benar takut pada Allah, memahami dengan posisinya masing-masing, sudah pasti Allah akan memberikan nikmat yang luar biasa ke situ. Kalau di sana takwa dan benar-benar tadi hikmah sudah diberi hikmah luar biasa. Maka di ujung ayat ini ada wama, ini ada wama titik-titik illa titik-titik. Wah, ini berarti sangat-sangat pasti nih sebuah kepastian yang harus kita perhatikan benar-benar. Wama yadzakkaru illa ulul albab. Wama, dan tidak ada yadzakkaru yang bisa mengambil pelajaran, dan tidak ada yang bisa mengambil pelajaran dengan benar-benar illa, kecuali hanyalah sinten ulul albab. Sering ini dipakai ulul albab ini, dijelaskan. Ini yang sangat luar biasa ini. Jadi tidak ada yang bisa mengambil pelajaran dari hukum Allah, dari macam-macam, dari apapun ayat-ayat Allah, kecuali hanya ulul albab. Orang yang berakal sehat, diberi akal sehat dan menggunakan akal sehat itu. Ini hanya itu yang bisa mengambil pelajaran. Walaupun di sana mungkin ya punya sertifikat, punya ijazah S1, S2, S3, S2 dan sebagainya. Ini tidak bisa. Kalau dia punya akal pikiran tapi nggak dipakai, ya sudah, buat apa? Nah, ulul albab berarti orang itu
punya akal pikiran, diberi akal pikiran dan menggunakan dengan sebenar-benarnya. Penalaran akalnya semuanya dipakai dengan sehat. Ini. Nah, jamaah yang berbahagia, makanya kalau kita sedikit demi sedikit mempelajari, berusaha memahami kalamullah Al-Quran ini, insya Allah ya kita nanti kita ingin bahwa nanti kita bersama-sama reuni di surganya sana, di surga Allah dengan ridhonya, di sana diberi karunia yang luar biasa, maghfirah dan semuanya. Harapan kita hanya itu. Dan kita tadi bertauhid, mengesahkan Allah itu ya terus belajar terus sampai kapanpun pentingnya tauhid itu. Dan kita ingin bahwa kita nanti ketika meninggal, ketika dipanggil oleh Allah dalam kondisi bertauhid. Sudah, hanya itu kuncinya. Jadi benar la ilaha illallah itu adalah kuncinya surga, miftahul jannah. Ya memang betul itu. Sampai akhir harus itu la ilaha illallah. Sebab godaan setan itu luar biasa. Sakit apapun nanti digoda terus sampai hampir-hampir roh itu dicabut, itu terus digoda terus. Makanya kalau ada orang mau meninggal itu kan disuruh mentalkin, lakinu mautakum. Jadi talkinlah orang yang mau mati, yang akan mati itu dengan la ilaha illallah. Kalau ucapan terakhir la ilaha illallah sudah dibimbing, la ilaha illallah sudah udah menang. Itu kalau sudah itu kalimat terakhirnya, kemudian dia meninggal, itu surga tempatnya. Sehingga jamaah yang berbahagia, ini yang harus benar-benar kita usahakan, kita mohonkan bahwa kita hidup ini dalam bertauhid, terus menjaga tauhid kita, dan sampai akhir hayat nanti kita ingin kita diwafatkan dalam kondisi tauhid. Nah, jamaah yang berbahagia itu di ayat 269 ya, 269. Jadi Allah menganugerahkan yu'til hikmata mayasya. Allah menganugerahkan hikmah, kebijaksanaan, wisdom kepada siapapun yang Dia kehendaki. Kalau kita kaitkan dengan yang ayat lain itu, innama yahshallahu min ibadil ulama, ini orang yang innama sesungguhnya hanyalah yang takut pada Allah dari hambanya itu orang yang berilmu. Itu adalah sumber hikmah. Kalau orang tidak takut Allah, tidak ada hikmahnya sudah. Nah, wa mayyutal hikmata, siapa yang diberi hikmah oleh Allah, faqad utiya khairan katsiran, maka dia diberi kebajikan yang sangat-sangat banyak. Yang terakhir itu wa ma yadzakaru illa ulul albab. Dan tidak ada siapapun, tidak ada di dunia yang bisa mengambil pelajaran kecuali hanya ulul albab, orang yang sudah diberi akal sehat dan menggunakan akal sehat yang tadi. Itu ayat 269. Masih ada ya? Isanya masih 11 menit masih ada. Nah, kita lanjut di ayat ke-270 ini. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu. Wa ma lidzalimina min ansar. Wa ma, dan apa saja anfaqtum yang kalian nafkahkan, nafkahkan min nafaqatin, dari nafaqatin sesuatu nafkah, au nadartum atau nadartum yang kalian nadarkan, min nadrin dari sebuah nadar, fa innallaha, fa maka inna sungguh Allah ya'lamuhu berarti mengetahuinya. Nah, sama yang berbahagia di sini Allah memberitahukan bahwa semua perkara ini apapun gitu, semua perkara yang dilakukan oleh para pelakunya, apapun semua perkara yang diperbuat, yang dilakukan oleh pelakunya, apakah itu perbuatan kebaikan, infak, nazar,
Ini fa innallaha ya'lamu. Maka sungguh Allah dalam mengetahuinya, maksudnya ya Allah menjamin membalas semua itu. Otomatis dengan balasan yang penuh bagi para pelaku yang mengerjakan itu dengan keridhaan pada Allah dan hanya mengharap janjinya tadi. Makanya Sayyidul Istighfar yang dulu pernah kita ketikkan itu, kita cetak, nah ini atau di WA itu ya, nah itu kita cetak di kertas itu. Ini benar-benar kita baca tiap hari, pagi sore. Pagi saat subuh baca, nanti habis maghrib juga dibaca. Karena siapa yang membaca Sayyidul Istighfar dengan penuh keyakinan, ini nanti akan kalau dia mati misalnya malam itu sebelum matahari terbit, atau siang itu mati sebelum matahari tenggelam, maka dijamin ahli surga. Ini Allah membalas semuanya dengan kebaikan yang berlipat ganda. Ini Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau Tuhanku, khalaqtani, engkau telah menciptakan aku, khalaqtani wa ana abduka, dan aku adalah hambamu, wa ana abdika, dan aku benar-benar atas perjanjianmu, wa wa'dika, dan janjimu, mata ta'tu, sekuat tenagaku. Ini Allah akan benar-benar memenuhi janji itu. A'udzubika min syarri ma sana'tu, aku berlindung kepadamu dari perbuatan jelekku, kejelekan perbuatanku. Aku laka binimatika alayya, aku mengakui atas nikmat engkau yang kau berikan padaku. Wa abu bidzambi, dan aku mengakui dosa-dosaku. Faghfirli, maka ampuni aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, maka sungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali engkau. Nah ini janji-janji Allah yang Allah sudah janjikan, perjanjiannya, segala macam janjinya pasti akan diberikan. Kebaikan apapun, infak, dan sebagainya, pasti sudah, kita tidak usah ragu, dijamin dibalas semua. Pak, sholat rakaat kok banyak marah teh. Bukan masalah rezeki yang di situ memang dibatasi. Kalau rezeki di dunia memang dibatasi kan. Kemarin ya sudah kita bahas itu. Hendaklah berinfak apapun yang dia diberi keluasan, silakan dengan keluasannya. Wa man qudira alaihi rizquhu, siapa yang dibatasi atasnya rezekinya, ya sudah infaknya segitu aja. Itu sudah dilipat gandakan, misalnya dapatnya 100.000, 2,5% berarti cuma infaknya 2.500. Tapi kalau uangnya dapat 10 juta lain lagi. Kalau cuma 2.500 nggak cocok. Nggak cocok ya. Ini maka Allah pasti mengetahuinya dan pasti membalasnya. Fa innallaha ya'lamu, Allah mengetahuinya, sungguh Allah tahu itu. Tahu apapun tadi, nazartum infaktum tadi. Dan mengetahui ya dibalasnya. Kita mengharap ridhonya, kita mengharap bahwa nanti benar-benar dimasukkan ke surganya, di maghfirahnya, ampunannya, keridhoannya, langkah-langkah kita ke masjid dan sebagainya, ke tempat kerja. Ini semuanya kita mengharap ridhonya. Ya Allah, aku berbuat ini karena ingin ridhomu terus. Semua dibalas. Sehingga jamaah yang berbahagia ini harus kita benar-benar tadi kalau ada berhikmah, nah ini kebaikan yang kita lakukan terus, niat kita tata terus, kita mencari ridhonya, kita bukan kerja itu karena selain dia, tapi apapun yang kita lakukan ya hanya karena dia saja, mentaatinya, jangan sampai menyalahi perintahnya, apalagi Bapak mendustakan atau enggak percaya ya, atau menolak. Nah, ini jangan sampai. Kalimat-kalimat Allah yang ada dalam Quran, kalam Allah, ini sudah. Maka di situ di akhir ayat itu wa ma lidzalimina min ansor, wa ma, dan tidaklah ada lidzalimina bagi orang zalim, bagi adzalimina orang-orang zalim, min ansor, dari penolong. Jadi tidak ada bagi orang zalim itu penolong. Makanya ya kita harus hati-hati. Kedzaliman ini pokoknya
Kedoliman itu kan dulu sudah sering kita baca. Dolim itu apa? Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, tidak pada posisinya. Nah ini dolim. Apalagi kedoliman yang paling besar, menempatkan sesuatu yang bukan Tuhan diposisikan sebagai Tuhan. Nah ini sudahlah itu. Orang sudah tahu yang memberi rezeki Allah. Di sawah itu dia alirkan air macam-macam di situ. Nah, kok masih ada yang bahwa di situ enek sing bau reksa lah. Kudu gawe ngene-ngene, waduh, nek gak sing bau reksa muring-muring lho. Ini susah. Ini kan udah tahu, kadang alasannya macam-macam gitu. Sing judule sedekah bumi lah, apal macam-macam. Nah itu ya itu tadi. Wa ma lidzalimin min ansar, sudah orang zalim itu nanti enggak ada penolong di sana. Maka ya kita jangan sampai melakukan sebuah kezaliman, menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Minta rezeki ya pada Allah. Ini usaha yang benar, bekerja tenanan sesuai dengan hukum-hukum Allah di alam. Kalau kepingin misalnya perairan itu bagus, maka di sana ditata, jangan sampai ada pencemar-pencemar yang masuk dan sebagainya. Ini hukum Allah di situ. Jangan terus wah, ono sing suatu sing baro sing orang ketok susah. Ini wong laut sing memberi makanan di laut ya semuanya Allah yang ngatur. Kan pernah nih dalam kisah kan Nabi Sulaiman ingin memberi makan semua yang ada di laut. Wah susah, nggak bisa. Yang terakhir gede banget, aku gorong mangan, susah. ini Allah jangan ngatur semua itu. Nah sehingga jamaah yang berbahagia, ya benar-benar kita ingin diberikan pengetahuannya, kita sedikit-sedikit memahami apapun di sisi kehidupan itu, walaupun hanya penyapu jalan, hanya pemungut sampah dan sebagainya, memang tugasnya itu, tim kuning dan sebagainya, kelambi kuning itu, pasukan kuning dan sebagainya, itu sudah dijalani sepenuh tenaga. Walaupun hanya pembuat tempe misalnya yang bagus atau pembuat tahu, itu sudah ilmunya sendiri. Walaupun ada orang ahli kimia belum bisa juga kadang-kadang bikin tahu yang bagus. Ini sudah kalau sudah di situ ada ciri-cirinya seperti ini. Nah, mudah-mudahan kita tadi benar-benar diberikan hikmahnya, bisa benar-benar takut kepadanya, merasa selalu diawasi, sehingga aktivitas kita, perbuatan kita apapun itu adalah karena mengharap ridhonya. Nah, jamaah yang berbahagia, kiranya ini dulu yang bisa kita bahas malam ini. Mudah-mudahan kita benar-benar mendapatkan hikmahnya, sehingga nanti benar-benar bisa dengan ridhonya kita juga reuni di surganya. Amin. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.